Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita menjamak qasar bagi orang yang sakit yang tidak bisa bangun lagi, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amin. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya Menjamak salat, ya, salat wajib tentunya bagi orang yang sakit, Ya. yang tidak bisa bangun lagi. Maka para ulama mengatakan bahwasanya menjamak salat itu dibolehkan. Ya, dibolehkan bagi orang yang sakit. Baik. Ya. Karena sakit ini salah satu uzur, ya, yang uzur ini membolehkan seorang apabila ada pada seorang sakit ini, maka dia boleh menjamak antara dua salat, baik itu jamak taqdim atau jamak takhir, mana yang lebih mudah baginya. Ya, dia salat zuhur, ya, kemudian dia jamak dengan asar boleh, atau dia jamak takhir, melakukan salat zuhur pada waktu asar. Ya, dan itu dilakukan tentunya pada salat-salat yang bisa dijamak, yaitu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Dan ini perlu kita perhatikan khusus untuk jamak saja. Ya, yang diperbolehkan untuk orang sakit itu hanya jamak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud memberikan keringanan bagi seorang wanita yang istihadah. Seorang yang wanita yang istihadah itu adalah darah penyakit, dan itu para ulama kita menyebutkan istihadah ini merupakan bentuk sakit. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan udzur kepada wanita yang istihadah, dan istihadah ini adalah suatu penyakit, maka kita katakan orang yang sakit itu sama hukumnya dengan orang yang istihadah, karena istihadah itu adalah darah penyakit. Ya, kemudian Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyebutkan bahwasanya hajat atau kebutuhan orang yang sakit tersebut untuk menjamak salat itu lebih besar daripada kebutuhan orang yang safar. Jadi kalau seandainya orang safar dibolehkan menjamak salat, ya, tentunya orang yang sakit itu lebih patut untuk diberikan keringanan, karena sakit ini lebih berat daripada safar. Ya, kata Imam Ahmad. Kemudian yang tadi perlu kita tekankan, ya, orang yang sakit ketika dia tersebut dibolehkan untuk menjamak, bukan artinya dia mengqasar salatnya. Ya, jadi yang dibolehkan itu hanya jamak. Sedangkan qasar ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wal qasru khasun bis safar. Adapun qasar itu khusus untuk ketika safar. Ya, jadi tidak boleh orang yang sakit mengqasar salatnya. Dia tetap salat itmam dengan menyempurnakan. Ketika salatnya itu rubai 4 rakaat, zuhur, asar, isya, maka dia harus sempurnakan. Kalau dia menjamak nggak boleh dia mengqasar. Karena ya sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza daraftum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di bumi Allah, safar, maka tidak mengapa antak suruh minas salah, kalian tersebut mengqasar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita ketahui kata-kata idza ini adalah ismu syarti. Artinya ada safar, ada qasar. Ketika tidak ada safar, tidak ada qasar, walaupun orangnya sakit. Kecuali kalau seandainya orang yang sakit itu dia berobat atau diopname di tempat yang jauh dari tempat dia tinggal. Umpamanya kalau seandainya rumah
pasien ini di kota Medan umpamanya, ya di kota Medan, kemudian dia berobat di luar daerah. Ya, ada rumah sakit yang recommended di luar daerah, ya, kita katakan umpamanya di Rantau Perapat, ya itu kan sudah safar, maka dalam keadaan ini boleh dia mengqasar. Dia mengqasar tadi bukan karena sakit, akan tetapi karena dia ya telah melakukan perjalanan, ya safar. Jadi sekali lagi ini perlu kita tekankan karena banyak orang yang beranggapan orang sakit itu boleh mengqasar. Padahal hakikatnya tidak, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, dia hanya boleh menjamak ya, dan tidak boleh mengqasar, karena qasar itu khusus untuk orang yang safar. Dan tentunya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jamak ini dia lebih longgar masalah dan hukumnya daripada qasar. Jamak ini boleh dilakukan ketika ada hajat. Ya, di antaranya adalah matar, ya. Di antaranya adalah matar, yaitu hujan. Jadi ketika hujan terjadi dan kita diprediksi akan kesulitan untuk kembali lagi ke masjid, ya karena hujan ataupun karena wahal, ya para fuqaha menyebutkan wahal itu adalah tanah liat atau lumpur atau jalan yang tidak kondusif, maka boleh. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini merupakan suatu yang disunnahkan untuk menjamak ketika lailat matirah, yaitu ketika terjadi hujan. Yang demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga penanya memahami apa yang dijawab oleh Ustaz tadi. Dan luar biasa pertanyaan ini adalah sebenarnya kabar gembira untuk penanya, bagaimana si penanya Ustaz bersemangat untuk salat. Kalau kita perhatikan sebagian Ustaz mungkin sudah menjadi rahasia umum, di rumah sakit itu banyak orang sakit bahkan tidak sholat Ustaz. Nah, ini tentunya suatu kesalahpahaman yang sangat-sangat. Sholat itu tidak ada gugurnya. Sholat itu adalah ibadah yang tidak ada gugurnya. Bahkan dalam keadaan berperang pun kita wajib sholat. Dalam keadaan dikejar musuh pun kita wajib sholat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah. Kalau kalian, ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 2, Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana, ketika kalian takut dikejar musuh, maka solatlah, ya solatlah dalam keadaan ya farijalan aw rukbana, dalam keadaan jalan kaki, aw rukbana atau dalam keadaan mengendarai. Jadi sambil jalan atau sambil berlari atau sambil menunggang kuda atau lari dengan kendaraan, itu kita juga tetap disuruh untuk sholat. Itu saat perang, ya, itu saat perang, saat dikejar musuh. Ya, dan tentunya setelah itu turun ayat tentang sholat khauf. Nah,